Ya, kita akan mulai. Selamat sore anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan. Sore, Bu. Sore Bu. Sore Bu. Halo. Oke. Semuanya diberkati Tuhan. Haleluya, diberkati Tuhan. Amin. Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kesempatan kita bisa menikmati hidup sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita boleh bernafas, kita boleh beraktivitas, kita boleh bekerja. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan, semuanya karena anugerah yang Tuhan berikan, dan hidup ini adalah mujizat, ya. Kita mengalami mujizat demi mujizat, pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, sehingga kita membuat program yang sangat bagus, yaitu kita akan adakan ibadah online, ya, setiap 2 minggu sekali, paling tidak mengingatkan kita untuk kita semakin bersyukur untuk setiap berkat Tuhan. Ya, sebelum kita mulai firman Tuhan dan ibadah kita akan mendengarkan pujian lebih dahulu untuk menyiapkan hati kita masuk di dalam ibadah. Dan harapan Bu Rahel, ibadah kita bukan hanya sekedar rutinitas, ibadah kita bukan hanya sekedar untuk absensi, ibadah kita bukan hanya sekedar untuk mencari nilai, atau ibadah kita bukan sekedar biar dilihat kelihatan rohani menjadi orang, ya, anak remaja Kristen, bukan. Tetapi sungguh merupakan ibadah yang memberkati kita, ibadah yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, ibadah yang sungguh-sungguh, ya, kita kita berhubungan langsung dengan Tuhan, ya, walaupun ya mungkin Bu Rahel tidak bisa melihat secara langsung, ya. Beda sekali kalau kita ibadah langsung, Bu Rahel akan tahu ini yang ibadah sungguh-sungguh, yang mendengarkan firman Tuhan, atau yang main HP, atau yang ngobrol dengan temannya, itu terlihat sekali. Tetapi di sini Bu Rahel tidak bisa ngecek satu-satu, bahkan ya keterbatasan Bu Rahel dalam IT ya juga membuat Bu Rahel juga kurang bisa. Tetapi mari kita mau sama-sama katakan bahwa ini ibadahku dengan Tuhan. Sekalipun tidak dilihat orang, mungkin saat ini kita ada di kamar, di ruang tamu, atau dimanapun kalian berada, anggaplah kalian memang sedang mempersembahkan waktu kalian untuk menyembah Tuhan. Sehingga tidak sia-sia ya waktu kalian, tidak sia-sia kuota kalian, tidak sia-sia apa yang sedang kalian persiapkan, ya, untuk Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Nanti dengan kasih Kristus minta tolong Immanuel Esra bisa memimpin kita dalam doa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Ya, baik Bu. Mari semua sebelum mendengarkan sabda Tuhan kita akan berdoa. Doa saya hantarkan. Puji syukur kami panjatkan kepadamu, ya Bapa yang Maha di surga. Pada hari ini, malam hari ini kami berkumpul kepadamu untuk hendak mendengarkan sabdamu, ya Bapa. Sebelum mendengarkan sabdamu, kami memohon kepada Engkau supaya Engkau memberikan kemampuan kepada kami, supaya kami bisa fokus, memberikan kemampuan kami, supaya kami bisa mendengarkan sabdamu dengan baik, supaya kami juga bisa merenungkan dan melakukan serta menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga mohon ya Bapa, supaya Engkau memampukan kami, supaya kami bisa memahami apa yang Engkau katakan lewat firman-Mu di Alkitab. Dan juga ya Bapak, bila ada dosa ataupun kesalahan yang masih terselip di dalam hati kami memohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih Esra yang sudah memimpin doa. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, setiap orang tua pasti punya harapan buat anak-anaknya. Bahkan mungkin kadang kita katakan, saya sudah tidak punya orang tua, lalu saya ikut bude saya ikut om saya, pasti sama punya harapan untuk setiap anak-anaknya, ya. Bahkan kalau kita melihat situasi yang ada di sekeliling kita, sejak dalam kandungan pun orang tua sudah punya harapan, ya.
Orang tua punya harapan, berharap anaknya lahir dan nantinya menjadi anak yang berguna. Ya, biasanya seperti itu. Berguna bagi nusa, bangsa, serta agama. Ya. Semua punya harapan, semua punya kerinduan, semua punya apa hal yang ingin diharapkan terjadi kepada anak-anaknya. Ya. Bahkan semua orang tua sudah mengharapkan, mendoakan supaya anak-anaknya menjadi anak yang berguna. Nah, bukan orang tua secara jasmani saja, orang tua secara rohani pun pasti akan memiliki harapan buat anak-anak rohaninya. Bahkan lebih dari itu berguna bagi agamanya, bagi gerejanya, sehingga menjadi anak yang benar-benar takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang menjadi berkat. Nah, kita akan melihat bersama-sama harapan Rasul Paulus yang mempunyai anak rohani bernama Timotius. Timotius ini adalah anak rohani Paulus yang sangat-sangat dikasihi, Tentunya ada penyebabnya kenapa Paulus kok begitu mengasihi Timotius, Kenapa Paulus begitu peduli kepada Timotius, Dan ada pesan yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius, Dan itu sama pesan yang relevan yang diberikan dari orang tua rohani kepada anak-anak rohaninya. Mari kita akan lihat bersama-sama di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Demikian Bu Rahel akan bacakan firman Tuhan pada saat sore hari ini. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Wah, luar biasa. Kelihatannya cuma 1 ayat. Dihafalkan mungkin nggak sampai 10 menit, kita bisa hafal ayat ini. Tetapi tidak mudah untuk melakukannya kalau kita tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Paulus sangat yakin Timotius itu bergaul dengan Tuhan, sekalipun dia masih muda, tetapi dia menunjukkan bahwa dia adalah anak muda yang menggunakan waktu mudanya untuk memuliakan Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama dari ayat ini. Apa yang akan kita lakukan setelah mendengar ayat ini? Perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan kita supaya apa? Supaya itu firman Tuhan tidak lalu begitu saja masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, dan kita lupa. Makanya seringkali dikatakan bahwa biarlah firman Tuhan itu menjadi rema, berarti menghidupi kita, sehingga firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita mau belajar bagaimana caranya kita bisa menjadi anak Tuhan, anak remaja, anak muda-mudi yang bisa menjadi teladan di tengah situasi seperti ini. Kondisinya kita tahu seperti ini, Bahkan memang firman Tuhan katakan dunia akan semakin jahat. Kita berdoa untuk negara kita, iya. Kita berdoa untuk kota kita, iya. Tapi firman Tuhan katakan dunia itu akan semakin jahat. Dalam kondisi seperti ini, masihkah kita, anak-anak Tuhan, remaja-remaja gereja, masihkah kita
bisa menjadi teladan. Nah, untuk menjadi teladan pasti ada sesuatu yang harus kita lakukan, harus kita perjuangkan, ya, harus punya niatan yang kuat supaya itu terjadi. Kalau kita mendengar ada mahasiswa teladan, pasti dia bukan mahasiswa yang biasa, ya, bukan mahasiswa yang mungkin datang ke kampusnya hanya absen, bukan mahasiswa yang mungkin tugasnya dia dikerjakan oleh orang lain, bukan mahasiswa yang skripsinya dandake, bukan. Ya. Pasti dia mahasiswa yang benar-benar menggunakan waktunya untuk belajar dengan baik, ya. Pasti dia mahasiswa yang punya integritas, pasti dia mahasiswa yang benar-benar menggunakan waktunya di saat kuliah, dia menggunakan dengan baik. Nah, kembali dalam firman Tuhan ini, ya, kita mau belajar bersama-sama, ya, baik Bu Rahel juga sampai saat ini terus belajar supaya bisa menjadi teladan. Dan Bu Rahel ingatkan bahwa kalau ini usaha kita sendiri tidak akan mampu. Karena manusia itu lemah. Makanya Rasul Paulus sering katakan, ya, roh itu penurut tetapi daging lemah. Ya. Kita bisa melakukannya yang diperintahkan oleh Rasul Paulus ditujukan kepada Timotius dan saat ini ditujukan untuk kita yang mendengarkan firman Tuhan dengan pertolongan Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus supaya kita mampu melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perhatikan, ya. Kita harus menjadi teladan dalam hal apa? Yang pertama, dalam perkataan atau pembicaraan. Ya. Sudahkah kata-kata kita itu kata-kata yang menjadi berkat? Sudahkah kata-kata kita menjadi kata-kata yang memotivasi? Sudahkah kata-kata kita itu menjadi kata-kata yang menyejukkan? Mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Jangan anggap bahwa anak muda itu kan pokoknya calcul dulu nanti baru belakangan, tidak bisa. Ya. Perkataan itu yang keluar dari mulut kita itu sumbernya dari hati. Jadi kita harus benar-benar menjaga hati kita supaya perkataan kita itu benar-benar perkataan yang memberkati. Benar-benar perkataan yang mensupport orang lain. Benar-benar perkataan yang menjadi berkat, didengar enak gitu ya. Karena apa? Ya, kalau kita sudah mengatakan sesuatu itu tidak akan bisa kembali lagi, ya. Tidak akan bisa kita tarik kembali. Apalagi kalau perkataan itu sudah didengar oleh beberapa telinga. Yang mendengarnya pun, ya, dia sudah mendengar dan sudah terekam di otak setiap orang yang mendengar. Nah, mari kita mau belajar, ya, untuk, ya, mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita. Ya. Yang mungkin dulunya seringkali memakai perkataan yang kebun binatangnya keluar, memakai perkataan yang caci maki, sumpah serapah, ya, perkataan yang menjatuhkan, perkataan yang, ya, itu mulailah belajar. Aku mau jadi teladan, aku mau merubah. Perkataanku biarlah boleh menjadi berkat. Perkataanku biarlah boleh, ya, menguatkan, ya, saudara kita yang lain, ya. Jadi mulai hari ini perkataan berkat, ya. Aku diberkati Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan, ya. Aku yakin Tuhan pasti akan yang menyediakan masa depan. Katakan perkataan, ya, yang positif, ya, yang memberkati, ya. Atau mungkin kita sebagai anak muda yang sekarang, ya, untuk istilahnya berkomunikasi, ya, wah, calculnya cepat sekali, ya. Tapi kita mau belajar untuk tetap menjadi berkat. Bu Rahel kesaksian untuk anak Bu Rahel yang nomor 1,
Ya, memang Tuhan kasih kesempatan dia ya untuk sekolah yang menurut Bu Rahel itu cukup mahal, dan Bu Rahel nggak tahu gimana caranya Tuhan memberkati sehingga dia bisa sekolah di sekolah yang di Solo menurut Bu Rahel itu favorit ya. Karena dari TK, dari playgroup, TK, SD, SMP, dia kuliah di Sekolah Kristen Kalang Kudus. Ya. Lalu pada saat SMA, Bu Rahel katakan, ini masih ada loh Kak, SMA-nya, ada SMK Kalam Kudus. Lalu dia bilang, enggak mah, aku sekarang punya adik, nanti Mama biayai adik juga. Jadi aku tak sekolah di negeri saja, supaya ya tidak terlalu memberatkan orang tua, dia pikir. Oke lah, kalau memang permintaannya, tadinya papanya juga berharap dia tetap di Kalam Kudus ya. Dia bilang saya pengen di negeri. Dan akhirnya Tuhan kasih kesempatan dia sekolah di negeri, SMA Negeri 2 di Margoyudan. Pada waktu awal-awal dia masuk, itu serasa tersiksa sekali. Karena beda sekali nuansanya. Setiap pulang dia sedih, aduh mama kok temanku gitu ya, kok misuhnya cepat sekali ya, di kelas misuh, ini misuh ya, seperti itu. Ya. Lalu Bu Rahel cuma katakan, kamu yang milih sekolah di situ, kamu harus bisa jadi berkat di sana. Ya, oke Ma. Dan akhirnya sampai lulus, dan memang ini jalan Tuhan, sehingga dia bisa lulus, dan akhirnya dia bisa kuliah, juga bidik misi, karena memang sekolah di negeri. Nah, kembali, ya. Mungkin saat ini teman-teman di sekitar kita ya dalam perkataannya sudah biasa ya mengatakan hal-hal ya kebun binatang, tapi mari kita punya prinsip ya. Saya mau jadi berkat, jadi teladan melalui perkataan atau pembicaraan yang pertama. Lalu yang kedua, Rasul Paulus masih meneruskan, bukan hanya dalam hal perkataan, tetapi dalam tingkah laku, dalam perilaku sehari-hari. Ya. Mari kita mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan, remaja Kristen yang punya etikat, ya, etika yang baik, ya. Dalam tingkah laku kita ada sopan santun, ya apalagi kalau di Solo. Waduh, kalau kita mengikuti budaya Solo yang benar-benar, waduh kita sudah kewalahan, ya. Karena dalam hal perilaku, ya. Bagaimana kalau kita lewat di situ ada orang tua, bagaimana harusnya tingkah laku kita, sikapnya seperti apa, ya. Mari kita mau belajar untuk menjadi ya teladan di dalam tingkah laku kita. Dimanapun kita berada. Kalau kita sudah biasa di rumah tingkah laku kita baik, akan mudah sekali kita membawa tingkah laku kita keluar juga baik juga, walaupun itu di luar rumah kita. Ya. Jadilah teladan dalam tingkah laku, dalam perilaku, dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau kalian tidak bisa bahasa yang halus, ya bahasa Jawa yang tepat, ya menurut Bu Rahel mending pakai bahasa Indonesia, itu lebih lebih bagus daripada mungkin kita pakai bahasa ini tapi ngoko tapi tidak menghormati lawan bicara. Nah itu ya. Kembali ya kita mau belajar menjadi teladan dalam tingkah laku kita. Yang kedua. Lalu apalagi yang dikatakan oleh Rasul Paulus buat Timotius? Yang ketiga adalah dalam kasih atau belas kasihan. Agama Kristen terkenal dengan agama kasih, sehingga tidak jarang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan itu Bu Rahel sebagai hamba Tuhan sudah beberapa kali mengalami. Ya, nanti ada orang
datang ke gereja, ya, lalu dia punya tujuan dan lain sebagainya, dia punya harapan, wah ini kan punya kasih. Punya kasih, jadi akhirnya ya mereka ya memanfaatkan, tapi kita ya sudahlah, yang penting kita benar-benar mau belajar untuk memberikan kasih. Nah, untuk memberikan kasih kepada orang yang mengasihi kita itu sesuatu yang mudah. Tapi bagaimana kalau kita harus memberikan kasih kepada orang yang tidak mengasihi kita? Kepada orang yang sudah mengecewakan kita? Kepada orang yang sudah memusuhi kita? Tapi firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Bahkan orang yang memusuhi kita, kita mau belajar untuk memberikan kasih. Dan ini tidak mudah tanpa campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Mari kita mau belajar untuk menjadi teladan di dalam kasih, di dalam belas kasihan, belajar untuk ya dalam belas kasih. Ya. Kita memberikan kasih. Kenapa kita memberikan kasih? Karena kita sudah mendapatkan kasih yang luar biasa dari Tuhan. Sehingga kita bisa memberikan kasih. Kita tidak kekurangan kasih Tuhan atas hidup kita. Mari kita mau belajar untuk menggunakan ya atau memberikan kasih itu juga kepada orang-orang di sekitar kita. Oke, itu yang ketiga. Lalu nasihat apa lagi yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius? Yang keempat adalah menjadi teladan dalam kesetiaan. Setia, melakukan tugas, setia, ya, untuk menjalankan setiap tanggung jawabnya. Ya, kita mau belajar, ya, menjadi anak muda yang menjadi teladan dalam kesetiaan. Dan terus Bu Rahel ulang-ulang, pasti Bu Rahel akan ingatkan, setialah kepada perkara yang kecil, maka Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Kalau kalian sekarang bisa menjadi siswa-siswi SMK Negeri 9, tentunya ada hal yang sudah kalian lakukan, yaitu kalian tamat di SMP kalian masing-masing. Sehingga saat ini kalian bisa menjadi siswa-siswi SMK Negeri 9. Nah, kalau kalian punya cita-cita, punya harapan untuk menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Indonesia, bahkan mungkin ada yang sudah punya harapan kuliah di luar negeri, ya setialah di SMK ini supaya kalian bisa menyelesaikan dengan baik. Ya. Belajarlah ya dalam hal kesetiaan. Ya. Setia menjalankan tugas. Ya. Ada banyak tugas yang dipercayakan oleh Tuhan melalui Bapak Ibu guru, ya cobalah setia mengerjakannya. Ya. Tidak usah sampai menumpuk, ya. Ada banyak waktu, ada banyak kelonggaran yang sudah diberikan, ya lakukan itu. Dulu pertama kali mengajar di SMK, itu suaminya Bu Rahel yang mengajar. Bahkan kami dekat dengan salah satu anak karena memang dia anak Kristiani, bahkan setelah kenal, ya anak ini tinggal di tempat kami, ya. Tapi yang amat sangat kami sayangkan, dia kurang setia mengerjakan setiap tugas dari Bapak Ibu guru, sehingga tugasnya terlalu amat sangat banyak, menumpuk, dan dia kewalahan. Dan apa yang terjadi? Dia malah mengundurkan diri. Kalau siswa yang lain bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu, kalian pasti bisa, ya. Jadi belajarlah dalam hal kesetiaan. Oke. Yang terakhir, ya.
Yang terakhir firman Tuhan katakan dalam kekudusan. Waduh. Ini serius ya. Dalam kekudusan ya. Menjaga hidup kita untuk tetap kudus di hadapan Tuhan. Ya. Lalu mungkin kita katakan, wah zaman sekarang apa ada gitu? Ada. Buktikan bahwa kalian adalah anak-anak Tuhan yang menjaga kekudusan. Ya. Dijaga ya. Benar-benar dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, ini anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, yang bisa kita pelajari bersama-sama dari 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Dan biarlah firman Tuhan ini, ya, boleh menjadi berkat untuk setiap kita, bahkan untuk Bu Rahel secara pribadi, untuk setiap kalian yang mendengarkan, dan harapannya akan ada perubahan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Dan biarlah firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kita sehingga menghasilkan buah-buah pertobatan, ya, buah-buah perbuatan baik yang akan kita lakukan, ya. Karena hidup kita ini kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya. Masing-masing kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan, ya. Nanti akan ada yang berdoa, ya. Setelah berdoa nanti Bu Rahel masih mau memberikan tugas buat setiap kalian. Jadi persiapkan alat tulis kalian untuk bisa menulis tugas yang akan Bu Rahel berikan nanti, ya. Dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Oke. Minta tolong untuk Rangga berdoa, bisa Rangga? Bisa, Bu Rakel. Oke, silahkan Rangga berdoa. Oke, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, ya Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini, Tuhan, untuk firman yang telah kami dengarkan, Tuhan, sungguh sangat membuat hati kami tercerahkan, ya Tuhan. Tolong Kau berkati kami supaya kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu saja, ya Tuhan, melalui firman kali ini yang dibawakan oleh Bu Rakel, kami sangat berterima kasih, ya Tuhan. Kami sebentar lagi akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, ya Tuhan. Tolong Kau sertai kami, ya Tuhan, supaya kami dapat hidup seturut dengan firman yang barusan kami dengar, ya Tuhan. Dari 1 Timotius 4 ayat 12, ya Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat yang selama ini Kau telah limpahkan kepada kami, ya Tuhan. Kami mohon bimbingan dari-Mu dan Roh Kudus, ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Rangga. Oke, ada hal yang harus kalian kerjakan. Dan harapan Bu Rahel kalian bisa mengerjakan dengan jujur. Yang tahu diri kalian sendiri dengan Tuhan, dan Bu Rahel yang akan membaca jawaban kalian masing-masing secara japri. Oke? Ya, dari firman Tuhan ini, Bu Rahel berharap kalian bisa menjawab jujur di hadapan Tuhan. Yang tahu kalian, Tuhan, dan Bu Rahel yang akan membaca jawaban atau komitmen kalian setelah mendengarkan ayat ini. Oke? Siap ya? Yang pertama, hal-hal apa saja yang harus kamu tinggalkan sesuai dengan ayat tersebut sehingga hidupmu tidak menjadi batu sandungan buat orang lain dan tidak mengecewakan Tuhan. Nomor 1. Jadi intinya hal apa yang harus kamu tinggalkan. Mungkin saat ini kamu sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun mungkin orang tuamu nggak tahu, sekalipun mungkin pendetamu nggak tahu, tapi ingat, Tuhan tahu. Oke. Yang berikutnya, yang kedua adalah hal-hal apa saja yang akan kamu tingkatkan atau lakukan sesuai dengan firman Tuhan tersebut, sehingga hidupmu menjadi berkat buat banyak orang. Oke.
Oke. Hanya 2 itu saja. Silahkan sebelum kalian menjawab, harapan Bu Rahel kalian benar-benar dan renungkan kembali firman Tuhan yang sudah kita dengar. Ya, setelah renungkan, ya kalian berdoa dulu sungguh-sungguh untuk memberikan jawaban tersebut. Ya. Dan Bu Rahel tidak mau ini hanya sekedar jawaban untuk menyenangkan Bu Rahel, bukan. Ini adalah pertanggungjawabanmu kepada Tuhan, ya. Pertanggungjawaban hidupmu juga kepada Tuhan. Jadi harapan Bu Rahel bukan hanya asal-asalan untuk menjawab, ya. Oke, itu saja yang dari Bu Rahel. Oke, nanti setelah ini minta tolong Theo atau Aaron, kita akan foto bersama. Ya, nanti Bu Rahel akan berdoa sekali lagi buat kalian, ya. Lalu baru kita menutup. Oke, kita foto dulu saja. Mungkin minta tolong siapa yang mau foto? Theo. Theo minta tolong. Ya, yang Ada lain. Eka. Ada Eka. Halo, tolong doanya. Halo Eka. Belum sembuh ya aku. Halo. Ada Eka. Oke, sudah ya Theo ya. Oke. Sudah. Nanti Bu Rahel akan menutup pertemuan kita pada saat sore hari ini. Mari kita akan satu dalam doa. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk ibadah sore hari ini. Terima kasih untuk kesempatan, untuk waktu yang kau berikan buat kami. Kami boleh ibadah bersama walaupun secara online, tetapi sungguh kami boleh diberkati melalui ibadah kami, melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar, dan biarlah Tuhan akan jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia, karena belajar melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mempersiapkan ibadah ini, berkati setiap anak-anak-Mu yang ikut di dalam ibadah pada saat sore hari ini. Kami yakin dan percaya ada masa depan yang Tuhan sudah sediakan buat mereka semuanya, dan kami menyerahkan juga untuk orang tua mereka masing-masing. Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami mengakhiri pertemuan ibadah kami sore hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Tuhan memberkati, tetap semangat, tetap sukacita, berkat Tuhan melimpah.